Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim dari Teknik Mesin Angkatan 2018. Kali ini di video ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai salah satu modul yang ada di Praktikum Teknik Manufaktur 2, yaitu bubut konvensional. Nah, apa sih bubut konvensional itu? Jadi, mesin bubut itu adalah salah satu mesin perkakas yang biasa digunakan untuk mengerjakan benda-benda yang berbentuk silinder pejal, khususnya seperti inilah kira-kiranya. Nah, dimana prinsip kerjanya, si benda ini dijepit pada cekam dan si benda ini diputar. Nah, setelah itu ada pahat. Si pahat ini bergerak memanjang dan melintang menyayat benda kerja. Itu baik secara pengertian dan prinsip kerjanya. Nah, pada mesin bubut ini bisa dilakukan beberapa pengerjaan. Contohnya seperti pembubutan rata, terus pembuatan tirus atau konis, terus pembuatan alur, ulir, kartel, chamfer, fillet, dan lain-lain. Itu bisa dilakukan dengan menggunakan mesin bubut. Nah, kebetulan pada praktikum ini kemarin sudah sempat dibahas mengenai formwork instruction. Nah, di FWI itu ada beberapa pengerjaan yang harus dilakukan, mulai dari bubut rata atau facing, terus alur, ulir, serta kartel. Nah, oke. Mengenai proses pembuatan di FWI kemarin. Nah, jadi si benda kurang lebih dijepit. Ini si benda, ya kan, benda. Nah, ini namanya penjepit atau cekam. Nah, jadi si benda ini dijepit pada cekam, lalu ini diibaratkan sebuah pahat. Nah, si pahat ini akan bergerak menyayat benda ini. Nah, jika kalau kemarin itu di FWI-nya itu kita menyayat menggunakan pembuatan rata terlebih dahulu. Nah, setelah kita bubut, ya kan, sampai menunjukkan diameter yang kita inginkan, terus kita melakukan ke tahap selanjutnya, yaitu kita bisa memilih terlebih dahulu antara ulir atau alur. Baik, bisa di kartel juga gitu. Nah, kebetulan pada kali ini saya ingin membuat sebuah alur terlebih dahulu. Jadi nanti si benda itu kurang lebih bentuknya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih bentuknya itu seperti ini kemarin yang ada di FWI. Nah, jadi secara tahapan yang pertama itu kita menyayat si benda itu. Jadi dari benda yang bentuknya pejal rata itu kan cuma poros panjang. Nah, kita pertama melakukan facing. Kita sayat terlebih dahulu bagian yang kita inginkan, kan? Kurang lebih seperti ini. Jadi akan ada pengecilan diameter. Nah, setelah si diameter ini sudah kecil, selanjutnya kita membuat si bagian yang ini. Nah, bagian ini kita sayat terlebih dahulu. Nah, jadi kurang lebih nanti posisinya di sini yang akan disayat. Nah, di sini posisinya akan disayat kurang lebih. Nah, ini kan sudah bendanya itu jadi 3 tingkat ya. Tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, selanjutnya kita membuat si alur. Nah, kebetulan si alur kurang lebih posisinya di sini. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah alur, nah, kita harus mengganti mata pahatnya. Kita menggunakan mata pahat khusus untuk alur. Nah, nanti kita sayat alurnya sampai habis.
sampai habis dan diameter yang kita inginkan, kedalamannya. Terus selanjutnya kita bisa memilih antara kita ingin mengkartel terlebih dahulu atau kita ingin membuat sebuah ulir terlebih dahulu. Jikalau kita ingin membuat sebuah ulir terlebih dahulu, berarti kita harus mengeset kembali baik secara kecepatan, terus pahatnya, terus mengkalibrasi mesinnya lagi. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi si pahat itu kita ganti dengan menggunakan pahat ulir. Nah, terus kita membuat ulir. Kalau nggak salah ulir itu di sini nanti posisinya. Nah, jadi nanti di sini disayat kembali, dibuat ulir, dan kecepatan kurang lebih itu sepertiga dari kecepatan normal yang digunakan untuk pembubutan rata. Nah, selanjutnya kita ganti lagi dengan mata pahat kartel. Nah, jadi sekartel ini bentuknya yang diamond atau apa sih namanya? Atau yang bentuknya seperti ketupat gitu kan, itu diamond. Terus yang kotak lurus biasa itu juga ada. Nah, jadi untuk mengkartel itu kita ibaratnya hanya mencetak gitu. Jadi si pahat ini udah dikhususkan, tinggal kita tempelkan ke permukaan benda, secara otomatis dia akan membentuk alur yang diinginkan. Nah, itu cara pengerjaan alur. Nah, jadi nanti alurnya ada di sini kira-kira. Alurnya ada di sini. Nah, kurang lebih bakal seperti ini. Nah, itu mengenai proses pengerjaan dari FWI yang telah diberikan kemarin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.